Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi. Namun, sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Nita Sari sebagai moderator dengan anggota Angga Huan, Bice Susanaton, Agnes Gili, Neneng Ratuloli. Oke, baik. Pada kali ini kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Peranan Dewan Pers dan Penyelesaian Konflik Peranan Dewan Pers dan Penyelesaian Konflik Pemberitaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri 1, teman Agnes. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai peran Dewan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalis. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dan yang kelima, mengembangkan komunikasi antar pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun aturan-aturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Dan yang terakhir, mendata perusahaan pers. Jadi ada 3 hal yang dapat mengurangi makna kemerdekaan pers. Yang pertama, berupaya mengurangi perongrongan atau menghilangkan kemerdekaan pers dengan hal yang dapat mengurangi makna kemerdekaan. Yang kedua, pihak ketiga yang memaknai kemerdekaan pers hanya sebagai topeng untuk kepentingan lain. Dengan kata lain, mereka adalah penumpang gelap kemerdekaan pers. Dan yang ketiga, pihak pers yang memaknai kemerdekaan pers dengan tidak berprofesi dan tidak beretika. Next slide. Dan Dewan Pers berupaya melahirkan sebuah kode etik jurnalis yang dapat dipakai dan berlaku untuk semua wartawan. Dalam hal ini, Dewan Pers telah memfasilitasi perbuatan kode etik jurnalis oleh 29 organisasi pers pada tanggal 14 Maret 2006 yang dapat berlaku untuk semua organisasi wartawan tersebut. Kemudian kesepakatan itu dituangkan ke dalam peraturan Dewan Pers, yang artinya Dewan Pers telah memiliki rujuk kode etik jurnalis yang dapat dipakai sebagai acuan nilai-nilai profesi. Ya, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Yang berikut, menurut Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antar pers masyarakat dan pemerintah. Dan yang keenam ialah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Yang berikut, next slide. Yang berikut ialah strategi Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi secara empiris, pers telah menjadi mediator dalam sengketa antar pers sebagai pemberita dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi tersebut,
Dalam struktur keorganisasian, Dewan Pers dibentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Mediasi yang diperankan oleh Dewan Pers ini merupakan mediasi di luar proses pengadilan dan bersifat sukarela atau pilihan para pihak. Next slide. Pernyataan penilaian dan rekomendasi PPR. Dalam penyelesaian sengketa pers yang mengacu pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik ini, peranan Dewan Pers sangatlah penting dalam kehidupan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers adalah menerima seluruh laporan dan pengaduan baik itu dari masyarakat, pemerintah, ataupun pers itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa pers tersebut yang dilaporkan atau yang diadukan tersebut, Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi tadi. Bila tidak tercapai titik temu antara kedua belah pihak, maka Dewan Pers kemudian mengeluarkan pernyataan, penilaian, dan rekomendasi atau PPR yang disampaikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi PPR itu juga dimuat di buletin etika dan pada website pers yang dapat diunduh oleh siapapun. Next. Baik, dalam menyelesaikan pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik melalui mekanisme hak jawab atau pernyataan penilaian dan rekomendasi PPR, kemudian melakukan pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Namun, pada realitanya peranan ini tidaklah berjalan dengan baik. Tercatat masih banyak pasal-pasal yang tidak berjalan dengan baik. Dalam KUHP digunakan aparat penegak hukum yang memidana insan pers, antara lain pasal 154, pasal 155, pasal 156, 157, dan 160 dan 162 KUHP. Jadi dalam pasal-pasal KUHP tersebut untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalankannya undang-undang pers atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal. Next. Meskipun penyelesaian masalah-masalah pers atau sengketa yang timbul akibat dari pemberitaan media tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, namun pada realitanya masih saja banyak kasus-kasus pers yang diselesaikan dengan mengesampingkan UU Pers sebagai pedoman dasarnya. Jadi tugas Dewan Pers adalah untuk menghasilkan pernyataan, penilaian, dan rekomendasi yang berwenang mengenakan sanksi adalah media yang bersangkutan. Bila media tersebut tidak melaksanakan sanksi, Dewan Pers mempublikasikannya secara terbuka. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga dari strategi Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa, yaitu surat menyurat atau telepon. Dalam Dewan Pers juga menyelesaikan kasus pengaduan melalui surat menyurat atau telepon. Proses surat menyurat dilakukan jika pengaduan datang dari wilayah yang jauh dari Jakarta atau sulit dijangkau sebagai proses mediasi secara langsung. Maka penyelesaian yang dilakukan dengan surat menyurat dengan pengaduan atau teradu yang biasanya dilengkapi dengan komunikasi telepon. Penyelesaian melalui komunikasi telepon juga didahulukan jika diperlukan proses penyelesaian yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda-tunda. Ini terjadi misalnya pada media cyber yang harus segera meralat beritanya atau menghapus komentar berita yang menimbulkan kontroversi atau merugikan pihak tertentu. Atau pada kasus-kasus pers di daerah berpotensi menimbulkan insiden kekerasan jika tidak didatangi dengan segera. Oke, yang keempat yaitu pemberian pendapat. Secara tegas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang pers mengatur menyelesaikan pidana pers melalui hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat 2 dan 3. Jika perusahaan pers tidak menjalankan mekanisme penyelesaian yang dimaksud pasal 5 ayat 2 dan 3, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan ketentuan pasal 18 ayat 2 memidanakan perusahaan pers dengan tuntutan pidana denda sebesar-besarnya 500 juta rupiah. Terkait dengan pelanggaran di atas, para pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan atau aktivitas pers bisa menempuh jalur lain bagaimana diatur dalam Pers 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni melakukan pengaduan ke Dewan Pers. Selanjutnya, Dewan Pers akan melakukan pengkajian dan penilaian terhadap aduan yang masuk. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada 5 cara atau langkah penyelesaian yang ditempuh masyarakat terhadap suatu persoalan jika masyarakat keberatan atas informasi yang diberikan suatu pers. Yang pertama, mengikuti prosedur hak koreksi, di mana hak setiap orang untuk mengkoreksi atau menimbulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang nama baiknya. Dan atau hak jawab, hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Yang kedua, menyampaikan somasi kepada perusahaan pers. Substansi somasi paling banyak adalah meneliti manfaat melalui media massa lainnya atau melalui perusahaan pers yang dimaksud. Slide berikutnya. Dan yang ketiga, menyerahkan penyelesaian persoalan dan permasalahan melalui Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pers, di mana salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, serta menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dan yang keempat, mengadakan dan menuntut perusahaan pers yang menyiarkan berita ke pihak yang berwajib atau kepolisian secara pidana atau menggugat perusahaan pers secara perdata melalui pengadilan. Dan yang kelima adalah cara dan langkah ini adalah jalan pintas yang sering dilakukan dan ditempuh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, yakni melabrak kantor redaksi perusahaan pers yang bersangkutan dengan melakukan ujuk rasa, ancaman, melakukan pemukulan terhadap wartawan yang menulis berita yang merugikan tersebut. Nah, merusak sampai dengan membakar kantor redaksi perusahaan tersebut. Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Oke, baik. Dari pemaparan teman-teman tadi, maka yang dapat kami simpulkan ialah peranan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers, yaitu bagaimana Dewan Pers ini mampu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang terkait dengan pemberitaan media massa. Nah, selain itu, Dewan Pers juga harus berperan sebagai mediator atau penengah dalam permasalahannya. Dan selain itu, Dewan Pers juga menyelesaikan sengketa pers itu melalui 4 cara. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada membuat pernyataan, yang ketiga penilaian rekomendasi atau PPR,
Yang keempat, surat menyurat atau melakukan komunikasi telepon. Yang terakhir itu memberikan pendapat. Dan juga pers dalam menyelesaikan sengketa pemberitaan pers saat ini perlu disosialisasikan kepada penyelenggara negara, guru, dan masyarakat luas pada umumnya, terutama sosialisasi tentang mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.